Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dalam kunjungan kerja 3 Menteri ke Batam, Provinsi Kepri. Gubernur Kepri Ansar Ahmad membawa menteri dan rombongan meninjau landing point jembatan Batam Bintan yang berlokasi di Kecamatan Nongsa. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Pemprov Kepri akan segera menuntaskan tambahan studi ekonomi yang diminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bansar Panjaitan. Karena selain studi teknis yang sudah selesai, dampak kajian ekonomi dianggap penting untuk masa depan jembatan. Hal itu dikatakan Ansar spontan di landing point jembatan Batam Bintan, Kabil, Kota Batam pada Kamis siang. Tadi kita menata, saya kira dengan Gubernur, dengan Pak Wali Kota, kita sudah rapatkan berapa bulan ini, mungkin setahun setengah malah. Mulai penataan dan terus kita akan menata lagi tadi mengenai Lego jangkar, penertiban kapal, kemudian tadi masalah limbah ini rupanya sangat besar, tadi sudah sebutkan hampir berapa ribu, 40.000 sampai 50.000 ton satu bulan. Nah itu kan angka yang sangat besar. Jadi itu kalau kita diproses itu nanti keluar lagi jadi clean energy. Jadi bisa dikategorikan ya tadi energi yang bagus. Nah, itu kita akan perbesar sehingga tidak ada yang buang lagi sludge atau kotoran minyak di laut ini. Kemudian tadi juga kita melihat peluncuran dari Batam Logistik Ecosystem yang itu untuk menjadi membuat nanti Batam ini lebih kompetitif sehingga bisa nanti compete juga dengan negara tetangga kita yang efisiensi di sana 13,5%. Dalam cost kita dari 25% kita akan mengarah ke sana juga. Jadi kalau itu terjadi maka kompetitiveness-nya Batam ini juga akan betul-betul dengan Bintan nanti bisa menyaingi negara tetangga kita. Itu aja. Nah, jadi kalau itu pertumbuhan ekonomi di sini nanti bisa bagus. Tapi orang Batam semua Bintan harus juga kompak. Ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kepala otorita itu harus satu. Jadi tidak ada izin-izin yang berlama-lama. Datang selesai keluarkan. Jadi jangan saya lihat lagi ada izin yang sampai orang mengeluh, malah mengadu menyangkut masalah izin. Juga tadi masalah kebersihan, efisiensi. Tadi dengan pelabuhan itu kalau di 1 jam tidak direspons langsung bisa dirilis seperti itu misalnya. Jadi tidak ada macam-macam. Nah, kenapa Pak Menko Polhukam juga hadir? Kami sepakat datang karena menyangkut masalah keamanan. Beliau tadi sudah melihat pastikan dan banyak nanti akan kita koordinasikan bersama untuk membuat semua penyelesaian terintegrasi dan holistik. Jembatan saya kira nanti biar studinya jalan, Pak Gubernur nanti setelah hasil dari studi keekonomian ya, kalau studi teknis saya kira sudah dilakukan, tapi keekonomian kan kita mesti hitung. Kita tidak mau terjadi seperti jembatan Barelang itu sudah sekian puluh tahun kan penggunanya tidak efisien. Jadi investasi sudah sekian triliun atau ratus miliar, tapi kan penggunanya sangat minim sehingga kemanfaatan uang yang diinvestasikan tidak betul. Nah, kalau di sini betul apa yang dilaporkan Pak Gubernur bisa 7.000 mobil satu hari, saya kira bisa jalan. Tapi kita lihatlah nanti studinya. Jadi semua pekerjaan pemerintah sekarang harus berangkat dari hasil studi. Jadi jangan kita membuat studi yang akhirnya hasilnya tidak benar tapi tetap kita kerjakan. Terima kasih Pak. Gubernur Ansar menjawab spontan ketika Menko Luhut melihat maket jembatan Batam Bintan. Luhut meninjau landing point itu bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Usai peninjauan dalam penyampaiannya di depan wartawan, Menko Luhut meminta agar ada tambahan kajian dampak ekonomi pembangunan jembatan Batam Bintan, sehingga kehadiran jembatan Batam Bintan ke depan bisa berdampak ekonomis lebih besar. Saat meninjau landing point di Batam itu, Gubernur Ansar membawa 3 menteri. Selain Luhut, hadir juga Menko Polhukam RI Mahfud MD dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menko Luhut mengatakan, jika nanti studi ekonominya telah disiapkan, maka bisa dihitung manfaat keekonomiannya. Menurut Luhut, permintaan untuk dihitung dampak keekonomiannya dinilai penting karena biaya pembangunan besar, di mana jembatan Barelang dibangun dengan dana yang cukup besar, namun dampak ekonominya dinilai belum maksimal.
Diakui Luhut dalam laporan yang disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, jika jembatan Babin dibangun, maka potensi kendaraan yang melintas sekitar 7.000 per hari. Namun diminta agar ada studi. Studi yang dilakukan juga diminta dengan perhitungan yang matang. Selain itu menurutnya pemanfaatan uang yang diinvestasikan tidak sia-sia. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.